Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Kita patut bersyukur memuji Tuhan karena kita dimampukan disertai untuk melewati bulan September. Tentu dalam pertolongan dan dalam anugerahnya pula kita akan dimampukan Tuhan untuk memasuki bulan Oktober dan menjalaninya, supaya kita senantiasa berakar, bertumbuh, berbuah untuk memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengawali saat teduh kita hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena kami ditolong Tuhan untuk memasuki bulan Oktober ini di tanggal 1 hari ini. Dan kami bersyukur untuk kehormatan, untuk anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami minta pimpinan Roh Kudus yang mengajar kami ketika kami membaca firman Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau, diubahkan semakin serupa dengan Engkau, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan satu perikop Yesaya dan Raja Ahaz. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tema renungan harian kita hari ini, teguhkan hatimu, pabatai tu penamu. Dalam diri seseorang pasti ada rasa takut, dan hal itu adalah manusiawi. Yang membedakan adalah sikap setia orang ketika menghadapi suatu ancaman atau bahaya. Ada orang yang tenang-tenang saja, ada yang kepanikan, takut, gentar, dan lain-lain. Perlu diingat bahwa ketakutan dan kepanikan yang berlebihan dapat mengakibatkan kelumpuhan dalam berpikir dan bertindak. Bahkan dapat berakibat fatal baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dalam Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9 menjelaskan bagaimana bangsa Yehuda pada zaman Raja Ahaz menghadapi kondisi yang amat sulit
Karena saat itu Raja Israel beserta Raja Aram maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Kita bisa melihat di ayat 1. Saat itu kerajaan Yehuda hanya terdiri dari 2 suku, yakni suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara kerajaan Israel terdiri dari 10 suku ditambah dengan sekutunya, yakni bangsa Aram. Diukur dari sisi jumlah, sudah pasti bangsa Yehuda akan kalah. Keadaan inilah yang membuat hati Raja Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon yang bergoyang tertiup angin. Kita bisa melihat di ayat yang kedua. Jika kita berada pada posisi Raja Ahaz atau bangsa Israel, maka sangat mungkin kita akan merasakan hal yang sama, bingung dan panik. Kepada siapa mereka akan meminta pertolongan? Dalam kondisi inilah, melalui Yesaya diberitahukan kepada Raja Ahaz bahwa tidak akan sampai hal itu terjadi. Kita bisa melihat di ayat yang ke-7. Firman-Nya melalui Yesaya mengingatkan kita saat menghadapi masalah yang berat, yakni teguhkan hati, tetap tenang, jangan takut, dan jangan hati kita menjadi kecut. Kita bisa melihat di ayat yang keempat. Mengadu dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab dan akan memberi pertolongan bagi kita. Dan sungguh firman Tuhan adalah ya dan amin untuk semua janji Tuhan. Amin. Melalui renungan hari ini, mari kita merefleksikan bahwa memasuki bulan Oktober ini, tentu kita tidak tahu akan hari esok apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada persoalan yang akan kita hadapi, tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percaya janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali pun. Bagian kita teguh, hati kita teguh di dalam Dia, kita tetap tenang, jangan takut, dan kita tidak menjadi kecut karena Tuhan ada di pihak kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji Tuhan karena kami diberi janji Tuhan yang kokoh bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan ada di pihak kami. Maka Tuhan tolong kami supaya kami terus bergantung dan bersandar dan berseru kepada Engkau. Tuhan yang memberkati kehidupan kami terus berakar bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan yang memberkati keluarga kami, menyertai kami, sehingga istri, suami, anak-anak di dalam pertolongan, di dalam perlindungan Tuhan. Dan bahkan dalam keluarga kami dimampukan untuk memuliakan Tuhan senantiasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, menjadi bagian Tuhan memelihara kehidupan keluarga dan memberkati keluarga kami. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kami, Engkau buat berhasil. Engkau juga memberkati kesaksian hidup kami, supaya dimanapun kami berada, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan di gereja, dan juga dimanapun kami berada, kami tetap menjadi saksi Tuhan yang mempermuliakan Engkau. Melalui perkataan kami, melalui kehidupan doa kami, melalui tindakan kami, melalui pikiran kami, dan melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk bangsa ini diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Toraja Tangerang, bahkan akan membangun gereja di Legok. Tuhan tolong memberkati supaya keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat yang ada di Legok. Tuhan membuka jalan untuk segala sesuatunya yang kami perlu. Dan setiap kami yang sedang menghadapi masalah kesehatan, Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan, Tuhan tolong kami supaya tetap tenang, bahwa Tuhan menyertai dan segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan, terima kasih. Ini suruhan doa kami, pengharapan kami, dan terima kasih Tuhan sudah mengajar bagi kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjalani hari ini, dan sepanjang bulan Oktober ini kami percaya Tuhan menyediakan dan memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.